yang sudah tertulis di Quran surat An-Nur ayat 26 yang tertulis perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan perempuan-perempuan baik untuk laki-laki yang baik. Nah, apakah kita harus menjadi seseorang yang baik untuk mendapatkan yang baik? Dan lalu saya juga ada sedikit cerita Ustadz tentang diri saya. Jadi saya setiap sholat itu selalu berdoa, selain mendoakan diri saya, orang tua saya, terutama ibu saya juga selalu menselipkan doa untuk meminta jodoh Ustadz. Dengan ribut, bab jodoh ribut yang ini ya. Kemudian lanjut Mas Adi. Jadi saya selalu menyelipkan doa untuk meminta jodoh dengan spesifikasi tertentu gitu Ustadz. Tapi saya nggak bisa nyebutkan di sini. Lalu sekarang ini saya dihadapkan dengan fase tersebut Ustadz. Nah, pertanyaan saya Ustadz ada dua. Apakah ini cobaan dari Allah untuk saya, ataukah ini anugerah dari Allah yang sudah mengirimkan perempuan yang indah untuk saya? Seperti itu Ustaz. Mas Adi udah nikah? Belum Ustaz. Jadi yang dikirimkan itu calon ya? Calon. Udah ta'aruf? Belum. Oh, masih sebatas kekaguman ya? Iya, benar Ustaz. Ada seseorang yang Mas Adi kagumi. Betul. Dan itu sesuai dengan doa-doa yang selama ini Betul Ustaz. Iya. Apakah itu ujian atau anugerah gitu? Betul. Meyakini bahwa maksud daripada ayat tersebut itu bukan berarti laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik bukan untuk kayak, saya tidak meyakini tafsir yang itu. Saya meyakini tafsir yang lain, tafsir ala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwasannya jadi maksud daripada ayat tersebut itu adalah ucapan-ucapan yang buruk barengnya sama ucapan-ucapan yang buruk, ucapan-ucapan yang baik barengnya sama ucapan-ucapan yang baik. Jadi saya meyakini bahwasannya tidak ada korelasi antara pasangan baik harus bersama pasangan yang baik, karena banyak sekali cerita-cerita dari Al-Quran, dari hadis yang menyatakan sebagian sahabat atau bahkan cerita para nabi terdahulu istrinya buruk. Nabiullah Lut, daraballahu mathal ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'at Lut. Allah memberikan perumpamaan kafirnya istri Nabiullah Nuh dan kafirnya istri Nabiullah Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma. Mereka berdua berada di bawah pengawasan dua hamba Allah yang begitu keren, yang begitu hebat, ya. Kemudian mereka berdua mengkhianati dua orang keren dan orang hebat tadi itu, yang saleh. Begitu pula sebaliknya. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Dan Allah justru memberikan perumpamaan kepada orang beriman perihal berimannya istri Fir'aun. Suaminya Fir'aun, istrinya malah masya Allah salihah, keren, luar biasa. Sehingga tafsir yang menganggap bahwasanya perempuan baik, perempuan buruk senantiasa bersama dengan pasangan baik atau pasangan buruk itu adalah tafsir yang tidak saya percaya. Tadi saya tidak menafikan, tapi saya tidak meyakini tafsir yang itu. Saya meyakini tafsir yang berbeda. Kita nggak pernah tahu ujian dan anugerah dalam hidup kita kecuali dengan sikap kita. Kalau sikap kita menghadapi sesuatu itu adalah sikap yang diridhoi Allah, misalnya dalam konteks perempuan ini berarti Mas Adi datang baik-baik, kemudian mencoba untuk menyampaikan niatnya serius, ta'aruf dan seterusnya, maka dimulai dari sikap yang benar itu aja udah menjadi sebuah anugerah, apapun hasilnya. Tapi kalau sikap yang dipilih itu adalah sikap yang syubhat atau cenderung haram, maka apapun hasilnya juga itu menjadi sebuah ujian. Perempuan itu menjadi ujian bagi Mas Adi, ujian yang membuat Mas Adi itu tersandung terhadap yang syubhat, tersandung terhadap yang haram, walaupun pada akhirnya nanti memang dia jodohnya Mas Adi. Jadi ini bukan tentang apakah dia jodoh saya atau enggak, tetapi apakah dia anugerah ataupun ujian. Kalau sikap kita benar, syar'i, sesuai dengan syariat Allah, maka itu adalah sebuah anugerah. Apapun, bukan hanya perempuan, harta, kemudian pekerjaan. Ketika kita dihadapkan dengan sebuah peluang
punya pekerjaan yang baik, itu bisa jadi anugerah, bisa jadi ujian. Kalau dengan pekerjaan itu kita justru malah melakukan pelanggaran, korupsi, penyalahgunaan segala macam, berarti itu jadi musibah bagi kita, jadi kerugian bagi kita. Tapi kalau dengan peluang pekerjaan itu kita malah jadi amanah, jadi mendapatkan rezeki yang halal, kemudian hasilnya kita bersedekah, menafkahi, malah jadi anugerah. Itu berlaku kepada masalah hubungan, berlaku kepada masalah karir, berlaku kepada masalah apapun, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jadi Mas Adi, lihatlah itu sebagai sebuah peluang beramal solih. Walaupun kita nggak tahu hasilnya, bisa aja Mas Adi datang untuk ta'aruf baik-baik, tapi ternyata emang dia bukan jodohnya Mas Adi misalnya. Maka apa yang udah dilakukan itu adalah amal solih. Walaupun hasilnya bukan dia, mungkin hasilnya orang lain, tapi tetap aja itu amal solih. Allahu alam, kalau saya nggak salah memahami pertanyaannya.